Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Laude Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore para mitra Poliama semuanya dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan menyiarkan secara langsung kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo berupa rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-141 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan dapat kami sampaikan kepada Anda para mitra Poliama, beberapa menit yang lalu rombongan Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Laude Nusriadi SEMSI AKCSFA bersama rombongan serta penjabat Gubernur Gorontalo Dr. Insinyur Muhammad Rudi Salahuddin dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo serta pimpinan anggota DPRD lainnya sudah memasuki ruang sidang. Dan saat ini kita akan ikuti bersama seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-141 hari ini langsung dari ruang sidang gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya pelaksanaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo ke-141 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Andus Paris R.A. Yusuf SOSI MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Laode Nusriadi, SE, MSI, AK, CSFA, mewakili anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pejabat Gubernur Gorontalo, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Gorontalo, Bapak Ahmad Lutfi Haromatullah, SE, MH, AK, CA, CSFA beserta jajarannya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Gorontalo, staf ahli gubernur, pejabat instansi vertikal, dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, para wartawan, media cetak, elektronik, dan para undangan yang berbahagia, serta pemirsa televisi dan pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-141 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 oleh Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selawat dan salam marilah kita persembahkan ke hadapan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan suri teladan pada umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga syafaat beliau menyertai kita di akhirat nanti. Amin. Selanjutnya, sebelum rapat paripurna ini dibuka, saya mengajak kepada Bapak Ibu seluruh hadirin untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga rapat paripurna Dewan ini dapat terlaksana dengan tertib, lancar, sebagaimana sesuai dengan harapan kita bersama. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa dasar hukum pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. 2. Pasal 93 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota junto pasal 98 ayat 1 Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD yang menyatakan rapat paripurna terdiri atas rapat paripurna untuk pengambilan keputusan dan rapat paripurna untuk pengumuman, sehingga rapat paripurna saat ini adalah rapat paripurna untuk
pengumuman. 3. Pasal 176 ayat 1 Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD yang menyatakan bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester IHPS dilakukan oleh anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua DPRD dan Gubernur Gorontalo dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sesuai surat masuk dari Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo nomor 235/S/19 Romawi _Gor/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal penyampaian rencana jadwal penyerahan LHP LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. Untuk hal tersebut diagendakan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 29 Mei 2024 yang akan dihadiri oleh anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI. Namun sesuai hasil koordinasi terakhir antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan pemerintah daerah dan DPRD serta hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo tanggal 20 Mei 2024 yang intinya bahwa rapat paripurna DPRD dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 oleh Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari ini Selasa 4 Juni 2024. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPR Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 32 orang anggota Dewan yang terhormat. Adapun anggota Dewan yang belum sempat hadir yakni fraksi Partai Golongan Karya Dr. Andos Haji Sun Biki, Oktohari Dalanggo, Warsito Sumawiono sakit. Fraksi PDI Perjuangan Kris Wartabone sakit. Arifin Ali ancer robot. Fraksi Nasional Demokrat Amanat Loli Yunus, Indriana Dunda, Adhan Dambea, Yuriko izin. Fraksi Persatuan Pembangunan 1 sampai dengan 5 semua hadir. Fraksi Partai Gerindra Sulianto Pateda. Fraksi Keadilan Sejahtera Adnan Enteng. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa Hamid Kuna sakit. Guntur Talib, Arifin Jakani, Hidayat Bauti. Untuk itu dengan memohon ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sambil memohon restu kita semua bahwa sesuai tata tertib bahwa pelaksanaan rapat dilaksanakan pukul 16. Tapi karena sudah melewati, maka kami mohon persetujuan Bapak Ibu sekalian. Sekaligus jika diizinkan kami sekaligus membuka forum ini. Oleh sebab itu kami tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah sudah setuju dilanjutkan? Dengan tanda setujunya Bapak Ibu sekalian, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-104 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI kami nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita ikuti jalannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan sementara kita jalani. Kedua, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 oleh Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan PJ Gubernur Gorontalo, diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima. 3. Sambutan Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 4. Sambutan PJ Gubernur. Dan kelima, penutup rapat Paripurna Dewan. Hadirin yang kami muliakan, marilah segera memasuki acara selanjutnya yang akan dipandu oleh pembawa acara. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya kita ikuti penandatanganan berita acara serah terima dan sekaligus penyerahan secara langsung laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 oleh Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dan penjabat gubernur. Untuk itu kepada yang terhormat Auditor Utama Keuangan Daerah 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, penjabat Gubernur Gorontalo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo berkenan untuk menuju meja penandatanganan. Poliama dimanapun Anda berada serta netizen, kita akan ikuti bersama penandatanganan berita acara serah terima dan sekaligus penyerahan secara langsung laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 oleh Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan juga kepada penjabat Gubernur Gorontalo. Saat ini Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, penjabat Gubernur Gorontalo serta Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sementara melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 dan selanjutnya oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan juga penjabat Gubernur Gorontalo. Dan saat ini penandatanganan telah selesai, dilanjutkan dengan foto bersama terhadap berita acara yang telah ditandatangani tadi oleh masing-masing Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, oleh penjabat Gubernur Gorontalo serta oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Dan kemudian juga beberapa saat lagi kita juga akan mengetahui apa kemudian Provinsi Gorontalo ini akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 yang tentunya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 saat ini telah diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan selanjutnya kepada penjabat Gubernur Gorontalo. Dan saat ini disaksikan oleh seluruh tamu undangan yang hadir yang menyaksikan secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-100
ke-141 sore hari ini. Selanjutnya masih dengan sesi foto bersama dalam acara serah terima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. Dan tentunya disampaikan juga sebelumnya tadi oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo ada dasar hukum terkait dengan pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada hari ini. Salah satunya ini adalah pasal 17 ayat 2 di mana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 itu tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah itu telah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Dan tentunya masih ada beberapa dasar hukum lagi yang kemudian menjadi ataupun dilaksanakannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-141 sore hari ini. Dan penandatanganan telah selesai. Masing-masing telah kembali ke tempat semula, auditor keuangan, ketua DPRD dan juga penjabat Gubernur Gorontalo. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan auditor utama keuangan negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Andes Paris R.A. Yusuf, SSOS, MSI. Yang kami hormati Penjabat Gubernur Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Rudi Salahuddin MM. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo Bapak Ahmad Lutfi Haji Rahmatullah. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati para kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah atau IHPD tahun anggaran 2023 oleh BPK RI kepada DPRD dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Pimpinan DPRD, pejabat Gubernur Gorontalo serta hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI memperoleh mandat untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan 4 hal, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP, kecukupan pengungkapan,
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Tanggung jawab BPK adalah menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara. Standar ini mengharuskan BPK untuk mematuhi kode etik BPK dan merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan yang mendalam untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian yang material. Dalam menjalankan tugas, BPK tidak hanya memberikan opini, tetapi juga melaporkan hasil pemeriksaan yang terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023, termasuk evaluasi atas rencana aksi yang telah diimplementasikan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Kami menyampaikan selamat atas pencapaian opini WTP ini yang ke-12 kalinya bagi pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo beserta jajaran perangkat daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, dan tentu tidak terlepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Hadirin yang kami muliakan, sesuai hasil pemeriksaan, BPK juga menyampaikan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan, namun tetap harus ditindaklanjuti. Antara lain, pertama, pembayaran tunjangan profesi guru atau TPG pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo belum sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi pembayaran TPG pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diketahui terdapat permasalahan, diantaranya berupa pembayaran TPG kepada ASN daerah yang tidak memenuhi beban kerja. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran TPG sebesar 797,24 juta. Kedua, realisasi belanja barang dan jasa dipertanggungjawabkan tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja barang dan jasa, diketahui terdapat permasalahan berupa realisasi belanja yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai ketentuan. Di antaranya mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja BBM sebesar 419,11 juta rupiah, belanja honorarium sebesar 61,70 juta rupiah, dan belanja perjalanan dinas sebesar 204,20 juta rupiah. Ketiga, kekurangan volume pekerjaan, belanja modal, jalan, irigasi, dan jaringan atas 9 paket pekerjaan di Dinas PUPR, PKP, dan 1 paket pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 1,631 miliar. Kekurangan volume tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar 742,93 juta rupiah dan potensi pembayaran atas kekurangan volume pada pekerjaan yang pembayarannya belum 100% sebesar 888,17 juta rupiah. Selain itu juga terdapat keterlambatan penyelesaian 2 paket pekerjaan pada Dinas PUPR PKP yang belum dikenakan denda
sebesar 186,48 juta rupiah. Permasalahan secara rinci dan rekomendasi untuk perbaikannya kami muat dalam buku 2 LHP atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar: pertama, memperhitungkan kelebihan pembayaran TPG atas ASND yang tidak memenuhi beban kerja sebesar 797,24 juta rupiah pada pembayaran TPG periode berikutnya dan menyampaikan laporan perhitungannya kepada BPK. Kedua, menginstruksikan pelaksana kegiatan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran belanja dengan menyetorkan ke kas daerah dengan rincian sebagai berikut: kelebihan pembayaran belanja BBM pada 20 SKPD sebesar 419,11 juta rupiah, kelebihan pembayaran belanja honorarium pada 3 SKPD sebesar 61,70 juta rupiah, kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD yang melebihi ketentuan sebesar 204,20 juta rupiah. Ketiga, menginstruksikan Kepala Dinas PUPR PKP serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dari penyedia jasa atau pelaksana pada 6 paket pekerjaan sebesar 742,93 juta rupiah dan menyetorkannya ke kas daerah. B. Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume kepada masing-masing penyedia pada 4 paket pekerjaan sebesar 888,17 juta rupiah pada saat melakukan pembayaran periode berikutnya. C. Memproses pemulihan atas kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan serta menyertokannya ke kas daerah. Hadirin yang kami muliakan, adapun permasalahan dimaksud kami sampaikan dengan penuh harapan agar menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sehingga dapat menjadi titik tolak bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dan jajarannya untuk meningkatkan kinerja atas pertanggungjawaban pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga dapat mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kami harapkan laporan hasil pemeriksaan ini dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka melaksanakan fungsinya, baik fungsi anggaran, fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan, untuk pembahasan rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2024. Selain itu, izinkan kami pada kesempatan ini juga mengingatkan agar rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Gorontalo beserta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan sesuai dengan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara. Kami juga menghimbau kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk ikut memantau penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2005 sampai dengan Desember 2023, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 73,30%.
yaitu meningkat sebesar 7,03% dalam 2 tahun terakhir. Persentase tersebut masih di bawah sedikit target rata-rata yang dicanangkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, yaitu sebesar 80%. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang signifikan untuk peningkatan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Para hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan juga bahwa BPK sangat mengharapkan APIP, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, atau dalam hal ini Inspektorat, dapat meningkatkan peran aktifnya untuk 2 hal utama. Pertama, untuk mengekskalasi substansi temuan BPK dari satu satuan kerja ke satuan kerja lainnya dalam instansi yang sama yang tidak tercakup dalam sampel pemeriksaan BPK, untuk mencegah permasalahan serupa terjadi di masa depan. Kedua, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya dan mempercepat proses tersebut. Pentingnya peningkatan kompetensi APIP tidak bisa diabaikan. Dengan kemampuan yang lebih baik, APIP dapat menjadi lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengendalian intern. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, sehingga APIP benar-benar bisa berfungsi sebagai garda terdepan dalam mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Oleh karena itu, sekali lagi BPK sangat mengharapkan peningkatan kapasitas APIP demi pengelolaan keuangan yang lebih baik dan lebih transparan. Selain itu, pada kesempatan ini kami juga perlu mengingatkan mengenai pentingnya pengelolaan APBD dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. BPK sangat mengharapkan pemangku kepentingan pengelolaan keuangan daerah dapat memetik pelajaran dari pemerintah daerah yang mengalami defisit, di mana ketersediaan kas tidak mampu menutupi belanja daerah, sehingga menimbulkan utang belanja yang semakin meningkat. Kondisi ini akan membebani APBD tahun anggaran berikutnya, sehingga berpengaruh terhadap menurunnya layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya kerjasama dan komitmen yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan APBD. Pertama, pendapatan daerah yang dianggarkan agar memperhatikan potensi yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kedua, belanja daerah yang dianggarkan agar memperhatikan prioritas untuk membiayai urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar harga satuan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penting bagi pemerintah daerah terus berkomitmen membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu ada upaya lebih besar lagi dari semua pihak untuk memastikan penggunaan dana yang tidak hanya tepat guna tetapi juga benar-benar memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Selain penyampaian LHP LKPD, BPK juga menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah tahun anggaran 2023 yang berisi rangkuman hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Provinsi Gorontalo selama tahun anggaran 2023. Pada tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menerbitkan 13 LHP yang terdiri dari 7 LHP keuangan, 1 LHP kinerja, 5 LHP dengan tujuan tertentu.
Dari seluruh LHP tersebut terdapat 155 temuan pemeriksaan dan 504 rekomendasi. Dari 7 LHP atas LKPD tahun 2022, semua LKPD di wilayah Provinsi Gorontalo memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melakukan pemeriksaan atas 60 laporan pertanggungjawaban atau LPJ, penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2023. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 9 LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan, sebanyak 51 LPJ sesuai dengan pengecualian. Saya berharap PJ Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo dapat memanfaatkan IHPD sebagai salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan, utamanya terkait penganggaran kegiatan-kegiatan pada pemerintah Provinsi Gorontalo. Para hadirin yang kami muliakan, akhir kata perkenankan kami atas nama pimpinan BPK RI mengucapkan terima kasih kepada PJ Gubernur Provinsi Gorontalo dan seluruh jajaran pemerintahannya, serta kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dalam mendukung upaya BPK RI mewujudkan visi sebagai lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Semoga upaya ini juga turut mewujudkan Provinsi Gorontalo yang semakin maju, makmur dan sejahtera. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dan seluruh jajarannya yang telah menjalankan mandat pemeriksaan dengan mengedepankan nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, serta memberkati upaya kita dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel sebagai dasar utama untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra, demikian telah kita ikuti bersama sambutan sekaligus penyampaian dari Auditor Utama Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Laude Nusriani SEFSI AKJSFA, di mana telah menyampaikan bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian dan mengucapkan selamat atas Provinsi Gorontalo terhadap pencapaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 yang ke-12 kalinya untuk WTP. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan penjabat Gubernur Gorontalo yang terhormat Dr. Insinyur Muhammad Rudi Salahuddin. Kita dengarkan bersama. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo beserta jajaran, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan Provinsi Gorontalo, yang kami hormati asisten
staf ahli, dan Kepala OPD Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Peserta rapat, undangan, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin dan kuasanya kita dapat berkumpul pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-141 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Provinsi Gorontalo tahun 2023. Saya atas nama masyarakat dan jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan yang serta pejabat dan staf BPK yang hadir saat ini di Provinsi Gorontalo. Sidang Dewan yang kami muliakan, sebagaimana diketahui bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan pemeriksaan terinci atas LKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023. Kami memohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Kewajiban penyusunan LKPD ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang didasari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI yang terdiri dari: pertama, laporan realisasi anggaran; kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL; yang ketiga, neraca; yang keempat, laporan operasional; yang kelima, laporan arus kas; yang keenam, laporan perubahan ekuitas; dan terakhir, catatan atas laporan keuangan. Laporan hari ini, laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD disampaikan kepada DPRD untuk selanjutnya menjadi bahan dalam menyusun Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Sidang Dewan yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kontribusi positif BPK RI dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo, serta bimbingan, arahan, dan monitoring evaluasi tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI selama ini yang diberikan oleh BPK RI, baik pada jajaran perwakilan Provinsi Gorontalo maupun pada tingkat pimpinan pusat BPK RI. Bimbingan dan arahan BPK selama ini merupakan pedoman bagi kami dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Saya yakin dan percaya bahwa BPK akan selalu membantu kami untuk memberikan pembinaan dan arahan baik saat ini maupun di masa mendatang. Sidang Dewan yang kami hormati, selanjutnya, atas rekomendasi pemeriksaan LKPD, kami berkomitmen akan melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan TLHP antara lain. Yang pertama adalah menyusun dan melaksanakan rencana aksi atau action plan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dan yang kedua adalah mendorong peran serta inspektorat, badan keuangan, dan organisasi perangkat daerah dalam mengawal percepatan penyelesaian TLHP BPK dalam jangka waktu 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. Sidang Dewan dan Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023. Kami
bersyukur dan berterima kasih bahwa LKPD tahun 2023 tetap memperoleh opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-12 kalinya dari BPK. Saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepemerintahan dan kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kerja dan karya nyata kita demi kemajuan Gorontalo. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra dan juga netizen, baru saja telah kita dengarkan bersama sambutan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Dr. Insinyur Muhammad Rudi Salahuddin, dan telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK atas pemberian WTP wajar tanpa pengecualian terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. Dan selanjutnya saat ini acara dipimpin kembali oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Dr. Andus Parisera Yusuf Esos IMSI. Bahwa di anggota kami juga Pak, ada juga yang bernama Laode Haimuddin. Kami mohon berdiri Pak Laode. Ketua fraksi PDI Perjuangan. Di atas adalah Laode, di bawah juga adalah Laode. Makasih Pak. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, setelah kita mengikuti dan mendengarkan sambutan yang telah disampaikan oleh PJ Gubernur Gorontalo dan sambutan Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan RI, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 177 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD, yang intinya menyatakan bahwa DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat panitia khusus dengan ketentuan bahwa laporan hasil pemeriksaan oleh BPK dengan opini wajar dengan pengecualian qualified opinion, opini tidak wajar adverse opinion, dan pernyataan menolak memberikan opini disclaimer of opinion. Oleh karena laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion, maka DPRD tidak perlu membahasnya dalam rapat panitia khusus. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, sebelum rapat paripurna hari ini ditutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya kepada Auditor Utama Keuangan Negara BPK RI Bapak Laode
Nusriadi SE MSc AK CSFA, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, Bapak Ahmad Lutfi Rahmatullah SE MH AK CA CSFA bersama seluruh jajarannya yang telah bekerja sama dengan baik dan tidak jemu-jemunya dan tidak bosan-bosannya melaksanakan pembinaan maupun arahan dalam rangka pengawasan terhadap pengendalian keuangan daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. Kami atas nama lembaga mengapresiasi pemerintah Provinsi Gorontalo yang berhasil mencapai predikat wajar tanpa pengecualian secara berturut-turut untuk yang ke-12 kalinya, dengan harapan agar hasil rekomendasi pemerintah dapat ditindaklanjuti secepatnya sesuai mekanisme yang telah disampaikan dan kita ketahui bersama berdasarkan arahan dari Ketua BPK. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Gorontalo beserta seluruh jajarannya. Terima kasih kepada BPKP, terima kasih kepada PJ Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah masing-masing dari Pasi Intel Lanal Gorontalo, Kapten Laut Yoyok, Asisten Pengawasan Kejati Bapak Mulyadi Sajayan Sarjana Hukum, Bapak Subkor Tersiber Binda ke Gorontalo Bapak Calvin Malunto, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Adnan W, dan Satradar Letkol Ruli Husna Karorena Polda Gorontalo AKPB Suratno, BPKP Provinsi Gorontalo Mahendro BY, Sekretaris Daerah dan seluruh undangan yang telah menghadiri rapat paripurna DPRD pada hari ini. Petani ke kebun memetik buah kemiri. Buah kemiri berjatuhan secara beruntun. Sebelum acara diakhiri, izinkan saya membawakan pantun. Baru izin itu Pak Laude. Kalau diizinkan oleh Pak Laude, saya akan teruskan pantun ini. Harus dua Laude yang mengizinkan, Laude yang ada di atas dan Laude yang ada di bawah, supaya paripurna pertemuan ini. Dengan menganggu-anggunya Pak Laude Nusriadi, itu tanda pantun saya lanjutkan. Sungguh lincah burung merpati, terbangnya ke sana kemari. Pak Laude Nusriadi selalu di hati. Terima kasih sudah datang kemari. Kurang keras tepukannya, tidak sempurna tepukan itu kalau tidak untuk gubernur juga. Tambah sempurna tepukan itu ditujukan kepada saya dan anggota DPR semuanya. Tepuk tangan lagi. Izin lanjut Pak pantunnya. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa buah delima. WTP bukan hal yang baru. Syukur LHP sudah diterima. Izin lagi Pak Laude, tambah pantun. Saya harus minta izin sama Pak Rudi Salahuddin untuk lanjut. Ya, siap diizinkan. Burung nuri burung kakak tua.
burung elang, burung kutilang, walaupun sampai tua BPK tidak akan hilang. Itu untuk BPK perwakilan Pak Rohmatullah. Masih ada lagi? Enggak ya? Sungguh nian daun selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-141 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Demikian telah kita ikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang ke-141 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023. Acara diakhiri dengan foto bersama. Untuk itu kepada Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, penjabat Gubernur Gorontalo. Baik para mitra Poliama dimanapun Anda berada dan juga netizen, demikian telah kita ikuti bersama jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-141 dalam rangka penyerahan laporan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan mengulas kembali apa yang disampaikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Laudenus Riyadi, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemeriksaan laporan hasil keuangan, maksud saya termasuk evaluasi secara aksi yang telah diimplementasikan oleh BPK, tentunya BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian, dan tentunya BPK RI juga mengucapkan selamat atas pencapaian wajar tanpa pengecualian terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 yang ke-12 kalinya bagi pemerintah Provinsi Gorontalo. Dan tentunya disampaikan tadi bahwa hal ini menunjukkan bahwa komitmen dari pemerintah Provinsi Gorontalo serta jajaran perangkat daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, dan tentunya ini juga WTP yang telah diperoleh oleh pemerintah Provinsi Gorontalo tidak lepas dari yang namanya sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan juga berdasarkan dari dukungan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Meskipun disampaikan tadi oleh BPK RI dalam hal ini Auditor Utama Keuangan Negara 6 bahwa ada beberapa temuan-temuan ataupun permasalahan terhadap laporan hasil pemeriksaan ini atas laporan keuangan daerah Provinsi Gorontalo. Di antaranya itu tadi disampaikan bahwa adanya pembayaran tunjangan profesi guru atau TPG pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan, dan tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi pembayaran TPG pada dinas terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diketahui terdapat permasalahan diantaranya yaitu berupa pembayaran TPG kepada ASN daerah yang tidak memenuhi beban kerja permasalahan tersebut, dan ini berakibat adanya kelebihan pembayaran TPG sebesar 797,24 juta. Dan tentunya ada beberapa poin lagi yang telah disampaikan oleh auditor BPK RI tadi terhadap temuan dan permasalahan terhadap LHP atas laporan keuangan daerah Provinsi Gorontalo. Dan tentunya
terhadap permasalahan tersebut yang didapatkan, disampaikan auditor agar ini menjadi perhatian dan juga ditindaklanjuti sehingga ini dapat menjadi titik tolak bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dan jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja atas pertanggungjawaban pengelolaan dan keuangan daerah, sehingga tentunya ini dapat mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan juga akuntabel. Selain itu juga sambutan dari penjabat Gubernur Gorontalo Bapak Muhammad Rudi Salahuddin terkait dengan rekomendasi pemeriksaan LKPD, tentunya pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen akan melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut. Antara lain ini yang pertama adalah menyusun dan melaksanakan rencana aksi atau action plan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan selanjutnya juga penjabat gubernur akan mendorong peran serta inspektorat Badan Keuangan dan organisasi perangkat daerah dalam mengawal percepatan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan atas temuan yang didapati oleh BPK dalam jangka waktu 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. Dan dengan demikian, para mitra Poliyama dapat kami sampaikan selamat untuk pemerintah Provinsi Gorontalo telah diberikan opini tanpa pengecualian, wajar opini WTP wajar tanpa pengecualian terhadap pelaporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2023 oleh BPK RI. Dengan demikian usai sudah rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-141 dari ruang sidang Gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Saya reporter Anda Diah Rania dan teknisi kami Pepin Plan Bagas Afrianto dan produser kami Bapak Bambang Asyad mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami kembali ke studio di Jalan Ahmad Awahab 58 Gorontalo.